Rere, boleh tau nggak, Rere? Ah, hari ini di Cirebon, Rere rekomendasi saham apa nih, Rere, untuk nasabah di Cirebon? Sebenarnya sih kalau untuk saat ini sih kan kita kan masih apa namanya Ya, beberapa mungkin masih wait and see ya Pak Billy ya. Nah kan kalau misalnya kita lihat kan hari ini kan market nih ditutup positif ya. Setelah kemarin itu tuh sempat asingnya tuh sempat outflow lumayan gede banget kan gitu kan. Kalau nggak salah minggu iya. lalu tuh Oh, 6 triliun ya Pak ya, Billy ya asing. Nah hari transaksi minggu lalu gitu. Nah, untuk yang hari ini sih lumayan nih marketnya udah mulai positif gitu ya. Nah, memang mungkin aku update market sebentar ya Pak ya. Nah, hari ini kan market itu kan lebih ditopang sama saham-saham teknologi nih Pak. Gitu ya. Salah satunya mungkin ada Goto, ada juga yang ada beberapa yang kerja sama-sama Goto kayak Telkom, Mtek juga naiknya lumayan kenceng ya hari ini ya. Nah, terus tadi juga saya sempat lihat juga tadi itu sempat ada ya. kejadian ARB ya Pak ya di harga 81 kalau nggak salah tuh. Ada 44.000 lot yang apa namanya antri di situ gitu kan. Nah, kelihatannya sih kalau saya lihat sih mungkin pasar tuh udah ngelihat harga kisaran 100 itu udah lumayan cukup murah gitu. Makanya kan kalau kita lihat hari ini tuh apa namanya untuk saham Goto sendiri karena mungkin udah selesai juga ya lock up periodnya jadi udah mulai keserap gitu di market gitu sih Pak. Nah terus kita juga Ya, masih nungguin data inflasi ya untuk ya, hari tinggal ini lama. ya. Kayaknya berapa menit lagi nih gitu yang memang kelihatannya sih udah price in nih Pak di market dan besok itu kelihatannya bakal naik Oke. di 50 basis sih gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatiin kan minggu lalu itu kan outflow asing tuh kan kenceng banget tuh kan. Nah, itu sih lebih karena memang dari China-nya sendiri itu dia sudah mulai apa namanya eh, kasih kelonggaran gitu ya buat COVID policy gitu. Nah, makanya ada perpindahan rebalancing portfolio nih Pak dari fund-fund asing itu balik lagi ke China gitu. Karena kan kalau kita lihat mungkin China dianggap lebih menarik ya untuk saat ini gitu. Dan hari Kamis itu, kalau saya perhatikan untuk yang saham BCA sendiri juga kan itu udah mulai naik tuh. Tapi sih lebih ke investor Oke. retail sih yang angkat. Nah, kalau misalnya untuk rekomendasi sih untuk di kita, untuk sekarang sih kita sih lebih ngarahin ke saham-saham Oke. FB45 sih Pak Billy. Gitu, terutama banking tuh harus punya ya kan. Karena kan kalau kita lihat kalau asing nantinya bakal balik lagi udah pasti carinya kan banking ya. Gitu. Apalagi kan kalau kita lihat nih semua kebijakan tuh kan sekarang lagi susah gitu ya. Nah, lagi di-push banget nih. Nah, pengennya kan ekonomi itu bergairah lagi gitu kan. Nah, salah satu sektor yang merepresentasikan kalau ekonomi itu bergairah ya salah satunya ya banking. Oke. Itu sih, Oke. Memang gitu Pak. benar ya teman-teman ya, kalau lihat hari ini Gotonya udah langsung ada serangan fajar lah ya, dari pagi ya, Rere ya. Begitu buka, satu ARB sempat Hmm. nyentuh tapi langsung dimakan semua gitu kan, dan apa abis itu langsung rebound dan ditemenin juga sama Arto ya, berdua gitu, karena orang sih bisa pakai Benar. teknologi dan segala macam, tapi menurut orang salah satunya kan karena triggernya juga. Kalau kemarin teman-teman mungkin ada yang dapat apa risetnya, ada salah satu broker asing itu initiate ya, bukan initiate, double upgrade ya kan, Goto dari sell jadi buy Hmm. dengan target price-nya 160 ya gitu. Nah, makanya jadi apa dilihat Hmm. orang mungkin valuation-nya, memang kalau kita valuation Goto juga udah lumayan murah ya, apa Rere ya, karena kan kemarin di tadi pagi itu di harga 81, market cap Goto tuh 96 apa 97 T. Ini kan berdua 96 97 T ini kan, berarti kan si Gojek sama Tokopedia. Berarti bisa dibilang kan, ini kalau kita bagi dua nih, Gojek sama Tokopedia-nya, bisa dibilang kan Gojek itu mungkin kalau kita pakai persentase saham dulu yang 5842 ya, berarti Gotonya tuh 50-an T, Tokopedia 40-an T. Nah, ini memang kalau kita lihat teman-teman, valuation-nya compare ke Grab, itu ya udah lebih murah ya teman-teman ya. Karena kalau kemarin-kemarin mungkin Goto ada selling pressure karena orang bilang Grab aja valuation-nya kan udah tinggal 11 miliar dolar ya, 150 T. Karena waktu itu kan Goto kan masih di atas. Nah, tapi ya memang di harga tadi pagi sih memang udah masuk kategori yang uh, reasonable ya. Dan di sini juga teman-teman sebenarnya bisa belajar juga kadang-kadang
terlalu panik juga nggak ada untungnya, Rere ya. Ya apa, market lagi turun, apalagi sistem market kita kan masih 7% nih. 7%, tapi sekali ARA bisa 30% kan. Jadi ibaratnya staffer 3 kali ARB, tapi begitu satu kali diangkat kayak tadi pagi kan langsung balik ya, Rere ya gitu. Nah jadi ya teman-teman mungkin jangan terlalu panik ya. Balik lagi harus fokus juga ngelihat dari valuation si company itu udah masuk akal apa enggak, karena market kita ya teman-teman pasti udah paham lah ya, kadang-kadang hari saham itu bisa arah beatnya sampai tebel banget seakan-akan besok tuh bakal terbang lagi, tapi besoknya malah turun bahkan nggak ada yang mau beli ARB. Nah begitu juga barang kalau udah ARB over banyak ya, kalau teman-teman memang berani dan masuk ke dalam risk profilnya ya harusnya berani-berani aja gitu. Nah tuh dari tadi gue perhatiin komennya nggak yang AO, nggak yang kacap, semua Apa tuh? pada bilang mau tuh jadi Audi Cirebon. Jadi nggak susah dong harusnya. Aduh, susah banget nih Pak. Ya Pak Billy, mungkin ini kan China kan udah mulai pelan-pelan ya buat kasih kelonggaran gitu kan. Nah nanti kalau misalnya China itu udah mulai bener-bener reopen gitu ya di tahun depan, nah ini biasanya ini yang paling diuntungin ini salah satunya saham-saham permetalan sih Pak. Nah ketepatan kita juga ada kasih rekomendasi buat MDKA Pak. Gitu. Selain MDKA itu kan kalau kita lihat kan bisnisnya mungkin udah lumayan komplit ya. Dia ada gold, ada copper, ada nickel juga gitu kan. Nah, terus satu lagi mungkin sama nih sama Pak Billy nih, ADMR Pak. Gitu. Nah, mungkin story-nya kalau ADMR kan lebih karena berita terkait itu ya, kerjasama dia sama Hyundai Motor ya Pak ya. Nah, itu sih yang mungkin untuk saat ini yang kita rekomendasiin ke nasabah gitu. Tuh ada dewa tradernya kita, Pak Michael Yo aja join loh. Dari siapa? Semua live kemarin kacang, cuma Rere nih yang Michael aja join nih. Ya teman-teman. Waduh. Kalau teman-teman ini gua nggak tahu ya ini sebenarnya official apa nggak. Tapi kemarin itu gue sempat lihat ada video ya video isinya orang di China tuh pada masing-masing buka masker semua, itu mungkin ada kali puluhan orang bikin kompilasi video. Jadi kayak iklan, dan kita tahu ya teman-teman di China itu media itu kan masih bisa dibilang dalam tanda kutip masih diatur sama pemerintah lah ya, konten yang boleh keluar apa segala macam. Jadi sebenarnya sangat langsung kalau konten seperti itu ada dibiarkan di media, ya berarti sebenarnya itu memang bisa kita bilang itu sebenarnya secara langsung itu message-nya dari si Presiden China gitu sebenarnya secara langsung, bahwa ya COVID itu sudah ditakutkan lagi gitu. Dan kalau kita lihat statement dari banyak pakar kesehatan di China, mereka sekarang lagi rame loh 2 minggu terakhir nulis bahwa COVID yang sekarang itu tidak bahaya gitu, maksudnya cuma kayak flu biasa dan apa segala macamnya gitu. Jadi kelihatan memang tone-nya tuh memang mereka akan reopening, dan kita bisa expect setelah nanti Chinese New Year harusnya mereka bisa full reopening. Chinese New Year itu kalau nggak salah minggu ke-3 Januari atau minggu ke-4 Januari. Jadi setelah itu harusnya mereka bisa full reopen. Dan setuju ya kalau China itu udah full reopen gitu ya, itu harusnya yang namanya permetalan gitu ya. Which is kita bisa lihat kok dari copper ya, copper udah mulai naik selama 2 minggu terakhir, terus juga aluminium udah lumayan agak naik, tapi nikel ya yang stole the show gitu, karena nikel sekarang udah bisa dibilang harganya sekarang 29-30 ribu lagi gitu. Nah kalau kita masih ingat dengan harga nikel segini ditambah dengan possibility ya nanti kuartal 1 kan ada sesuatu nih ya dengan grup yang tadi seperti saya sebut itu kan, grup nikel yang satu itu ada something yang mereka mau do. Kalau itu sesuai, harusnya bisa jadi sentimen yang positif nih untuk sektor permetalan. Pada intinya sih, kalau teman-teman tanya misalnya metal atau energi sekarang gitu, ya balik lagi kita konsisten kok juga ngomong yang namanya energi kayak batu bara gitu ya, itu tuh masih oke, karena harganya masih tinggi. China juga full reopen. Nah, apalagi kalau China full reopen harusnya bagus buat kita, karena call kita tuh kan kalorinya yang 4.200 kan, sampai paling ya 5.000 something gitu. Nah itu tuh bener-bener banyak yang jual di Indonesia nih kan call
gini. Jadi kalau January open itu harusnya oke juga buat coal. Nah, tapi memang ya balik lagi kalau memang China full reopen, demand yang naik itu metal dulu gitu harusnya. Karena metal itu yang jadi kayak apa ya? Tanda bahwa activity manufacturing itu meningkat gitu. Nah, oke. Rere, ini kan tadi kan kita ngomongin metal dan komoditi. Kalau kita masih ingat tadi sore ya, pas kita lagi session portfolio management, Willy ada sempat bilang gitu kan, dia bet 1-2 tahun ke depan saham consumer ini harusnya akan manggung. Karena kata dia di 2024 itu adalah tahun pertama kita akan punya presidential election, regional election berbarengan nih dalam waktu 1 tahun. Jadi uang-uang yang di hasil komoditi ini semua nanti pasti akan mulai keluar nih di 2024 akan mulai masuk ke ekonomi kayak gitu kan. Nah, menurut Anda sendiri gimana, Re, untuk saham-saham consumer dengan view-nya Willy tadi? Ya, sebenarnya sih kalau untuk saham consumer juga masuk list saya sih sebenarnya sih, Pak. Karena kan memang kalau kita lihat kan tahun depan tuh kan tahun politik ya. Artinya kan orang banyak spending gitu kan. Biasanya tuh orang yang kampanye tuh kan pasti bagi-bagi uang tuh kan. Nah, harusnya sih sektor consumer tuh bisa jadi salah satu pilihan juga sih, Pak. Gitu. Nah, mungkin ada juga tuh sektor kayak multi finance, Pak. Mungkin kayak Bevin juga itu salah satu rekomendasi kita juga sih untuk Bevin. Karena kan dia salah satu multi finance terbesar di Indonesia ya, Pak ya. Dan non dealer loh, Pak. Dia non dealer kan, dan kita tahu lah di belakangnya itu ada siapa gitu kan. Nah, kemarin juga kan Jerry Eng juga kan sempat ada tender offer ya di 1.200 ya. Harusnya harga segini nih harusnya sih kita berani beli sih, Pak. Karena kan nggak mungkin dong, dia pasti harus beggar 2-3 kali kan. Info ya teman-teman ya, US punya inflation udah keluar. Konsensus 7,3, yang keluar cuma 7,1. Gitu. So, ini langsung pada rally semua ya. Komoditinya rally, terus juga future naik 2,5-3,5%. Dow Jones-nya naik 2,3%, Nasdaq-nya plus 3%. So, tomorrow could be another good day nih untuk market kita karena inflasinya udah jelas nih. Dan paling simpel kita ngeliat Bitcoin aja deh. Bitcoin tuh aset paling high risk menurut gua, high beta. Ini Bitcoin langsung naik 5% juga. So, dengan inflasi udah jelas turun kayak gini, sepertinya memang the Fed harusnya sih sudah kelar ya di bulan di bulan sekali naik bulan ini 50 basis, mungkin nanti di awal Februari 25 harusnya selesai. Kalau ada yang bilang besok Goto atau Arto naik lagi, yes, probability iya ya teman-teman ya. Karena tag-nya lagi naik. Karena gini, sebenarnya tag di US pun udah rebound ya Rere kalau kita mau ngelihat gitu. Kalau ngelihat kayak Shopee gitu ya, terus sama tag-tag lain tuh sebenarnya udah pada lumayan recover dari posisinya 1-2 bulan terakhir. Cuma memang tag di Indo aja yang masih turun ya gitu. Tapi balik lagi, kalau kita masih ingat tahun kemarin sama juga tag-nya di US sudah mulai turun kan. Tag kita terlambat nyusul baru setelahnya gitu. Nah, jadi hopefully ini bisa jadi good sign ya. Tag yang di luar udah habis itu tinggal tag-nya kita. Nah, balik lagi Rere. Tadi sebelum kita sempat bahas ini soal consumer ya. Nah, berarti sama multi finance ya. Tadi kita udah sempat sore tadi kan kita udah sempat sambil belajar apa segala macam, kita juga dengar sharing soal multi finance ya. Itu kalau dari forecastnya Willy itu tahun depan harusnya BVN punya earning tuh naik 30-40% ya Rere ya. Berarti dengan growth segitu itu tuh valuation-nya jadi murah ya Rere ya. Itu gua hitung-hitung kalau misalnya naik 30-40% tahun depan itu, ini kita ngomong simpel aja ya, pakai valuation PE aja. PE-nya itu tinggal 6-7 kali berarti ya. Dan untuk multi finance sekelas BVIM yang juga bagi dividen lagi gitu ya. Ya di valuasi yang sekarang tuh memang valuasi yang wajar ya. Sebenarnya maksudnya bukan wajar, maksudnya murah gitu ya teman-teman ya. Compare mungkin ke multi finance yang lain. Terus nih tadi ada boleh nih Bumi, tadi banyak titipan soal Bumi. Nah Rere, menurut lu sendiri kalau Bumi view lu kayak gimana?
Nah, kita dengar dulu nih. Sebenarnya sih kalau untuk bumi kan selama masih winter itu kan sampai Januari lah ya Pak ya. Nah itu kan demand-nya kan artinya masih naik lah ya. Nah apalagi kan kita tahu ya di belakang bumi itu ada siapa gitu kan. Nah harusnya sih masih menarik sih Oke, untuk bumi. ya benar. Teman-teman, bumi itu kan balik lagi, call-nya itu bisa dibilang call yang kalori sedang ya. Mostly dia sedang, mirip-mirip kayak kalorinya Adaro gitu ya. Nah, memang dengan harga call yang kayak sekarang, ya harusnya diuntungkan. Dan juga utang-utang diberesin nih ya. Kemarin pun ada tambah sekali lagi tuh ya, Rek. Kalau kita masih ingat yang apa, OWK, belum lama, 2 minggu yang lalu gitu kan, yang kurang lebih berapa 2T kalau nggak salah gitu ya, dia dapat konversi lagi di situ, harusnya di tahun 2020 apa 2023 harusnya oke. Dan ya apa, teman-teman tunggu aja deh, apa I'm sure apa harusnya they are preparing something gitu yang mungkin apa kita semua belum tahu, tapi dari caranya utang diberesin gitu ya, terus juga sektornya lagi pas, harusnya they are up to something sih gitu ya. Kita tunggu aja nih teman-teman tahun depan. Terus apa lagi nih, lihat jangan lupa kau beli ya. Wins. Oke, kalau untuk update di sektor hulu migas ya, hulu migas sih sebenarnya masih masih optimis ya kalau gue pribadi gitu ya. Karena kenapa? Ya teman-teman paling simpel lihat aja progres dari kayak Tidewater, Paris gitu ya di luar negeri sana. Dan gue juga termasuk yang sering ngikutin gitu kalau mereka ada conference call gitu ya soal dunia per offshorean ini segala macam. Ini udah jelas teman-teman. Dan kita juga nanya loh sama beberapa pemain yang di Indonesia gitu ya. Mereka memang setuju sama view-nya bahwa ini kapal ini offshore ini udah langka gitu ya. Maksudnya, dan mereka pun bahkan sekarang nanya, lu kalau kasih gua sekarang duit pun untuk cari kapalnya itu harus nunggu katanya. Udah satu. Jadi mau beli kapal aja tuh nunggu. Kedua, lu pun dapet umur yang nggak bakal muda teman-teman kapalnya. Jadi kalau dulu mungkin orang beli kapal umurnya mungkin 8 tahun atau berapa. Sekarang lu dapatnya bukan kapal yang umur 8 tahun, kamu dapat kapal tahun 2008. Jadi umurnya kapal itu sudah hampir 15 tahun, teman-teman. Sedangkan dulu peraturannya, ini contoh di Malaysia aja ya, kapal offshore itu harus udah berhenti, nggak boleh dipakai pada saat umur 15 atau 20 tahun kalau nggak salah gitu. Nah, jadi dengan kondisi kayak sekarang, kapal yang ada cuma kapal-kapal yang udah tua gitu ya, terus juga harganya juga pelan-pelan udah mulai naik, itu dari semua tonnya mereka sih, mereka expect rates ini bakal naik. Nah, terus tadi pagi gue sempet ngobrol juga sama Willy, Head of Research kita gitu ya. Ini kalau teman-teman ikutin kan blok Masela gitu ya, dan blok Masela ini kan udah sempat ke pending nih gara-gara si yang perusahaan asing minyak itu kan nggak mau lagi nih gitu kan. Nah ini kan bakal lanjut lagi nih awal tahun depan sama Inpex gitu ya. Nah ini udah prosesnya udah dimulai, terus juga kita lihat pemerintah. Nah ini juga game changer yang selalu kita bahas juga ya, internal selalu bahwa UU Migas itu udah dari tahun 2008 loh dicoba untuk direvisi ya kan, tapi sampai sekarang 2022 itu belum kelar-kelar juga. Sedangkan padahal investor foreign itu kalau masuk ke hulu migas kita, dia butuh kepastian kan atau payung hukumnya gitu, dan segala macam lah, kebijakan perpajakan apa segala macam. 14 tahun mereka bisa dibilang menunggu nih. Nah tahun ini kemarin kan kalau kita lihat di hari Migas Day kemarin itu kan menteri gitu kan, terus juga kepala SKK Migas apa segala macam pada bilang, even ketua DPR akhirnya bilang target harus selesai sebelum Juni 2023. Nah jadi kalau sampai nih aktivitas offshore di seluruh dunia lagi naik, terutama di Afrika, terus juga kapalnya tuh langka gitu ya, terus ditambah juga Indonesia punya hulu migas, itu nanti UU-nya udah jadi, terus blok masalahnya ini jalan, ini sih harusnya bakal jadi sentimen yang positif ya teman-teman ya, untuk yang sektor perkapalan offshore. Nah, dan juga hal yang menarik yang gue perhatiin adalah Wintermar kan sudah naik ya teman-teman ya, dari mungkin beberapa bulan lalu. Terus Logindo main kan sekitar 3 bulan lalu udah mulai naik. Nah perhatiin nggak ada offshore yang kecil juga,
itu BBRM. BBRM itu sudah mulai naik loh, satu bulan terakhir dari 50-an, kemarin udah sempat 84 gitu. Nah, jadi gua dari dulu selalu berpikir, pokoknya kalau yang gede udah naik, terus dikonfirm sama yang kecil juga itu naik, biasanya gua menganggap itu berarti bawah bener nih, ini sektor berarti bener-bener jalan. Karena kenapa? Dia sampai yang ibaratnya pemain yang skalanya bukan yang paling gede pun udah sahamnya mulai gerak gitu. Nah, apakah laporan keuangannya udah bagus? Baik lagi teman-teman, kalau teman-teman tanya apakah laporan keuangan itu udah bagus, ya memang belum. Karena kalau teman-teman cek sendiri di US, itu kayak Tidewater juga kuartal 3-nya kemarin tuh baru profit, belum banyak lah gitu.